Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Psikologi Belajar. Hari ini kita masuk ke materi ketiga. Materi ketiga hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis belajar menurut Robert M. Gagne. Jenis-jenis belajar menurut Robert M. Gagne terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah belajar isyarat, kemudian stimulus respon, belajar merantai, kemudian belajar asosiasi verbal, kemudian belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar memecahkan masalah. Baik, untuk definisi dan contoh dari setiap jenis-jenis belajar ini akan saya sampaikan berikut ini. Definisi dari belajar isyarat atau dinamakan dengan sinyal learning menurut Gagne adalah reaksi spontan manusia terhadap stimulus yang menimbulkan respon. Jadi teori ini atau belajar isyarat menurut Gagne ini itu menyanggah dari pernyataan Hilgard yang mengatakan bahwa gerak refleks itu merupakan perilaku bukan belajar. Jika kalian masuk kelas di materi kita yang pertama, saya menjelaskan di sana bahwa menurut Hilgard itu ada 3 perilaku bukan belajar, yang salah satunya adalah gerak refleks. Gerak refleks itu ditimbulkan oleh faktor bawaan yang dibawa oleh manusia atau individu sejak lahir, sehingga gerak refleks itu masuk ke dalam klasifikasi atau macam-macam dari perilaku bukan belajar. Contoh dari gerak refleks itu adalah misalnya kalau kita menangis kita akan mengeluarkan air mata, kemudian jika kita mengedipkan mata, maksudnya jika kita kelilipan kita akan mengedipkan mata, atau faktor bawaan lain seperti tropisme. Tropisme itu misalnya adalah kita kepanasan, kita akan mengernyitkan dahi. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang bukan belajar menurut Hilgard. Nah, teori ini terus kemudian disanggah oleh Robert M. Gagne dalam jenis-jenis belajar. Jadi menurut Robert M. Gagne itu ada belajar secara isyarat atau sinyal learning. Jadi saya ulangi lagi ya, menurut Gagne ternyata tidak semua reaksi spontan manusia terhadap stimulus itu sebenarnya tidak menimbulkan respon, tetapi ada juga reaksi spontan manusia terhadap stimulus itu yang menimbulkan respon. Contohnya adalah dalam proses belajar mengajar, apabila ada guru mengangkat tangan sebagai isyarat kepada siswanya yang ramai di kelas untuk diam. Jadi itu adalah sinyal learning kepada siswanya bahwa guru tidak menyukai suasana belajar yang ramai. Jadi sinyal learning itu ditunjukkan atau isyarat itu ditunjukkan oleh guru dengan bahasa tubuh, yaitu tangan diangkat kemudian diturunkan. Jadi dengan harapan agar siswa merespon dari stimulus yang bahasa tubuh guru itu tadi, siswa merespon bahwa guru nggak suka suasana belajar yang tidak kondusif atau ramai. Selanjutnya yang kedua adalah belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon menurut Gagne adalah belajar yang memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Jadi belajar yang memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Jadi stimulusnya A, yang direspon juga A. Bukan stimulusnya A ternyata direspon B, itu berarti kan respon yang tidak tepat. Reaksi yang tepat diberikan
Jadi reaksi yang tepat diberikan penguatan atau reinforcement sehingga terbentuk perilaku yang diharapkan. Contohnya adalah seorang guru memberikan suatu bentuk pertanyaan atau gambaran tentang suatu hal yang kemudian ditanggapi oleh murid. Jadi contohnya lebih mudahnya adalah guru memberi pertanyaan yang dijawab oleh murid. Nah, jawaban murid itu kadang ada yang salah, sehingga guru akan memberikan pertanyaan yang lain kepada murid yang lain, pertanyaan yang sama kepada murid yang lain untuk dijawab. Kemudian dari beberapa jawaban itu guru akan menyampaikan bahwa yang benar adalah jawaban ini gitu. Kemudian jenis-jenis belajar yang ketiga menurut Gagne adalah belajar merantaikan. Yang dimaksud dengan belajar merantaikan adalah belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk tari atau senam yang dari awal membutuhkan proses-proses dan tahapan untuk mencapai tujuannya. Jadi belajar merantaikan ini hubungannya adalah untuk pelajaran-pelajaran yang memfungsikan motorik tubuh individu. Jadi contohnya yaitu pengajaran tari atau senam yang dari awal membutuhkan proses dan tahapan untuk mencapai tujuan pemahaman terhadap gerak-gerakan tertentu. Jenis belajar selanjutnya yang keempat adalah belajar asosiasi verbal atau verbal association. Jadi tipe belajar ini merupakan belajar yang menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda. Jadi menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda atau orang atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Contohnya adalah membuat langkah kerja dari suatu praktek dengan bantuan alat atau objek tertentu. Jadi seperti membuat membuat suatu prosedur atau praktek tertentu dari satu pembelajaran. Itu contoh dari belajar asosiasi verbal. Jadi mengasosiasikan kata-kata atau mengasosiasikan penjelasan guru diasosiasikan dengan objek, benda atau orang. Jadi model pembelajaran itu atau metode pembelajaran itu masuk demonstrasi sepertinya ini ya. Oke, jenis-jenis belajar yang kelima adalah belajar membedakan atau discrimination. Jadi belajar discrimination. Tipe belajar ini itu memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Jadi stimulusnya itu sama tapi responnya berbeda-beda. Contohnya yaitu seorang guru memberikan sebuah bentuk pertanyaan dalam rupa kata-kata atau benda ya, yang mempunyai jawaban, yang memiliki jawaban banyak versi, tetapi masih dalam satu bagian dalam jawaban yang benar, sehingga guru memberikan sebuah bentuk kubus atau sebuah bentuk bulat kepada siswa. Kemudian siswa menerka, ada yang mengatakan bahwa ini bentuknya kotak, ini bentuknya jajaran genjang, ini bentuknya lonjong. Nah, dari semua jawaban siswa atau respon yang berbeda-beda itu kemudian pada akhirnya guru akan memberikan kesimpulan bahwa jawaban yang benar itu adalah ini. Misalnya guru menunjukkan bentuk bulat, ya jawaban yang benar adalah bulat itu. Kemudian yang keenam adalah belajar konsep atau konsep learning. Belajar konsep atau konsep learning ini mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Contohnya atau contoh dari konsep learning ini adalah memahami sebuah prosedur dalam suatu praktek atau juga teori tertentu. Jadi siswa itu diajak memahami dulu prosedur praktek uji bahan. Jadi prosedurnya bagaimana dulu, diajak
memahami bersama dulu teorinya seperti apa sebelum adanya praktek. Itu yang dimaksud dengan belajar konsep atau konsep learning. Jadi mengklasifikasikan stimulus dan menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu untuk membantu membuat suatu konsep. Nah, konsep ini nanti dipraktekkan. Itu yang dimaksud dengan belajar konsep. Yang ketujuh adalah belajar dalil. Belajar dalil adalah atau belajar dalil ini kalau bahasa Inggrisnya adalah role learning. Jadi belajar dalil adalah tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Jadi saya ulangi lagi ya. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Contohnya yaitu seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Padahal tugas itu adalah kewajiban siswa, sehingga makanya siswa itu dihukum. Dalam hal itu, hukuman itu diberikan supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya. Jadi hukuman itu merupakan aturan atau kaidah yang berhubungan dengan konsep, yang berhubungan dengan kewajiban siswa yang dilanggar. Paham ya? Ya, saya kira paham. Kemudian yang ke-8 adalah belajar memecahkan masalah. Nah, belajar memecahkan masalah ini sama dengan problem solving. Belajar problem solving. Tipe ini merupakan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah. Jadi, tipe pembelajaran ini menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah. Sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi. Contohnya adalah seorang guru memberikan kasus atau permasalahan kepada siswa untuk memancing otak mereka mencari jawaban atau penyelesaian dari masalah tersebut. Saya ulangi lagi ya contohnya. Seorang guru memberikan kasus atau permasalahan kepada siswa. Jadi siswa dikasih masalah. Nah, masalah ini sebenarnya adalah untuk memicu agar siswa mencari jawaban dan menyelesaikan masalah tersebut. Itu namanya belajar problem solving. Oke. Saya kira cukup untuk jenis-jenis belajar Robert M. Gagne yang ada 8. Semoga bisa memahamkan penjelasan yang sederhana ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.